أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana kisah Nabi Yusuf merupakan kisah yang terbaik. Begitulah Allah mengatakan ahsanul qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad sebaik-baik kisah, di mana Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu banyak, ya, terutama mulai kecil dia diuji, di mana saudara-saudaranya berbuat hasad, iri hati, sampai kemudian dia dilempar ke sumur. Kemudian ada musafirin yang mengangkat dia sehingga dia keluar dari sumur tersebut. Setelah itu dia dijual ke pasar budak, kemudian dibeli oleh Sayyid, seorang pejabat besar Mesir, kemudian tinggal di istana. Nabi Yusuf hadirin sekalian tumbuh menjadi seorang pemuda yang mempunyai paras yang sangat tampan, dan itu pernah dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. Nabi mengatakan qad utiya syatrul hasan, sesungguhnya dia Yusuf telah diberikan oleh Allah setengah daripada ketampanan, sehingga membuat istri tuannya, ya, yang membantu Nabi Yusuf ini tertarik, kemudian sampai mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam, menggoda, ya, tapi Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita-wanita Mesir tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya hadirin sekalian, Nabi Yusuf lebih memilih masuk penjara daripada berbuat zina. Ini tentu ujian yang luar biasa. Dia tidak salah, tapi kemudian harus masuk penjara karena Nabi Yusuf menolak ajakan para wanita-wanita untuk berbuat zina, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam surah Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan doa Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ya, jika aku tidak engkau hidarkan dari tipu daya mereka ini, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, inilah Nabi Yusuf alaihissalam, hadirin sekalian, lebih memilih untuk mensucikan dirinya, ya, tidak jatuh dalam perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf tidak salah, ya, dan dia memilih untuk masuk penjara sehingga terhindar dari perbuatan zina. Kemudian Allah berfirman, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati
la yasjununnahu hatta hin. Maka doa Nabi Yusuf pun dikabulkan oleh Tuhannya, dan dia pun menghindarkan Yusuf dari tipu daya para wanita itu. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Ya, jadi di sini hadirin sekalian, para wanita-wanita itu akhirnya memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara, Nabi Yusuf mengisi waktunya dengan beribadah dan mempunyai akhlak yang mulia, dan beliau rajin memberikan nasihat serta membantu para penghuni penjara, sehingga mereka pun menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa penghuni penjara bercerita, hadirin sekalian, ingin ditakwilkan mimpi. Ya, diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama Nabi Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, tafsir mimpinya ya Yusuf. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Jadi hadirin sekalian, mereka memutuskan untuk bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf tingkahnya atau akhlaknya sangat mulia, baik. Ya, jadi dikisahkan memang dalam sejarah, terutama Mesir, itu orang yang pintar dalam menafsirkan mimpi itu sangat populer. Ya, dan oleh karena itu Nabi Yusuf diberikan oleh Allah mukjizat, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ya, dan memang Nabi Yusuf kemudian, hadirin sekalian, diberikan kemampuan yang fenomenal. Jadi tafsirnya Yusuf ini, tafsir mimpinya ini sangat akurat sampai pada tingkat 100%. Ya, tentunya ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi diberikan mukjizat. Seperti pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kaumnya memuji tukang-tukang sihir. Ya, maka Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan seperti sihir, dan itu bukan sihir, bahkan lebih daripada sihir. Ya, yang dimana bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun saat itu. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum yang ahli ilmu pengobatan, ya, dan kedokteran. Maka Allah pun memberi mukjizat berupa kemampuan, ya, sehingga Nabi Isa mampu untuk membuat orang buta sejak lahir bisa melihat lagi, menyembuhkan ya penyakit kulit, ya, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Ini puncak daripada keilmuan Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang fasih berbicara bahasa Arab dan mereka bersastra yang tinggi. Ya, maka Allah pun menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab suci yang terbaik tanpa celah dari segi apapun, termasuk dari segi bahasa maupun sastra. Kita kembali kepada Nabi Yusuf, hadirin sekalian. Tatkala Nabi Yusuf didatangi oleh dua orang tersebut untuk ditafsirkan mimpinya, beliau mengatakan, diabadikan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 37, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dikatakan di sini, tenanglah, takwil mimpi kalian berdua pasti sudah aku beritahukan sebelum tibanya jatah makanan yang akan dihidangkan kepada kalian. Jadi Nabi Yusuf meyakinkan, aku akan tafsirkan mimpi kalian sebelum datang orang yang berikan makanan kepada kita. Seperti itu. Maka hadirin sekalian,
mereka percaya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf yang bijak ini sebelum menafsirkan mimpi-mimpi mereka, Nabi Yusuf mendakwai mereka. Ya, Nabi Yusuf ini asalnya tinggal di Palestina, termasuk Bani Israel, hadirin sekalian, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang Palestina, Kan'aniyun, ya, mereka tidak beriman, mereka musyrikun, padahal mereka orang Arab. Tapi kemudian Nabi Yusuf pergi ke Mesir, yang kebanyakan orang Mesir juga musyrikun. Ya, oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam menenangkan mereka, kemudian menasihati mereka, ya, dan meyakinkan bahwa dirinya mampu untuk menafsirkan mimpi mereka itu. Dikatakan di sini, "Dzalikum mimma 'allamani Rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Dan aku nanti akan tafsirkan mimpi kalian ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi hadirin sekalian, Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan, aku meninggalkan agama kalian berdua, tidak. Tapi dia memberikan contoh, aku tinggalkan negeriku, ya, karena di sana ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya adalah Kan'aniyun, bukan Bani Israel. Kan'aniyun tinggal di mana? Palestina. Dan Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan kalian musyrikin, tidak. Tapi ini adalah cara yang halus Nabi Yusuf menyindir mereka. Aku tinggalkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, Nabi Yusuf mendakwai mereka tentang masalah tauhid dan mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan Allah suatu pun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, dikatakan di sini bahwa aku menyembah Allah sebagaimana kakek-kakekku. Ya, tidak pantas bagi manusia untuk menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, karena Allah lah yang menciptakan makhluk, manusia, jin dan yang lainnya, maka dialah berhak untuk diibadahi. Selainnya adalah kebatilan. Begitulah dakwah Nabi Yusuf, hadirin sekalian, mengingatkan kita harus bersyukur dengan agama Islam ini. Ya, sebagai seorang hamba Allah yang menyembah Allah, kita bersyukur, ini nikmat yang paling agung. Ya, inilah Nabi Yusuf memberikan contoh, walaupun zahirnya Nabi Yusuf itu di penjara. Anda tahu dia di penjara tidak salah, tidak berbuat kriminal, di penjara sekitar 7 tahun kata para ulama. Ya, tahunan di penjara enggak salah badan. Ya, akhirnya zahirnya susah. Tapi Nabi Yusuf bersyukur ada nikmat yang paling besar, yaitu agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang hadirin sekalian, nikmat ini sebagian manusia lupakan. Ya, mereka mengatakan dikasih kehidupan yang sempit secara ekonomi, ini sudah kayak kiamat sudah. Ya, Allah enggak memberikan nikmat kepadaku. Padahal nikmat yang paling agung adalah agama Islam. Ketika seorang itu bertauhid kepada Allah, walaupun zahirnya mungkin miskin, ya, dia uangnya sedikit, maka hendaklah bersyukur karena masih apa? Islam. Karena dengan Islam itu insya Allah kalau kita mati di akhirat masuk surga, ya, lebih daripada yang Allah berikan di dunia ini, hadirin sekalian. Tidak ada artinya dunia ini dibandingkan nanti di surga nanti. Ya, itu yang paling penting. Ya, tapi manusia banyak kurang bersyukurnya. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, itulah yang terjadi. Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bersyukur dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ada yang menyembah setan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah penghuni-penghuni kubur, hadirin sekalian. Terus Nabi Yusuf melanjutkan
ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Wahai penghuni penjara, Nabi Yusuf tidak menyebutkan nama, ya, tapi mengatakan penghuni penjara, termasuk dia juga. Ya, ini adalah uslub jamil, cara yang sangat baik, ya, tidak kasar. Dia mengatakan manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ya, tidak mengatakan Tuhan-Tuhan yang disembah orang Mesir macam-macam. Dia secara umum, ya, Tuhan-Tuhan macam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, ya, yang lebih baik. Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat sendiri, ya, maupun nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang hal itu nama-nama itu. Keputusan itu hanya milik Allah, hukum itu hanya milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi hadirin sekalian, itulah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak sebelum ditafsirkan mimpinya. Ya, ini penting sekali untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada siapapun, walaupun di penjara. Ketika seorang diuji di penjara, jangan lupa dia mengajak orang untuk bertauhid. Ya, karena tersebar dari dulu hingga sekarang ini, hadirin sekalian, ada seorang menyembah jin, menyembah syaitan, ya, menyembah pohon, sampai sekarang terjadi. Ya, bahkan yang merasa sudah masuk Islam, ada kelompok tertentu, ya, sampai mereka itu mendatangi kuburan syekh, kuburan para wali. Tidak hanya di Indonesia, di Mesir misalnya begitu ramai kuburannya Husain bin Ali. Mereka menganggap Husain bin Ali dikubur di Mesir. Ya, ada juga sebagian ulama mengatakan dikubur di Irak. Ya, jadi mereka berbeda pendapat, masing-masing membangun kuburan. Di Mesir ada kuburan Husain, di Irak juga ada kuburan Husain. Ya, jadi mengagungkan kuburan. Begitu juga kuburan Syekh Al-Badawi di Mesir juga, kemudian kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian kuburannya Al-Idrus di Aden, kuburannya Al-Hadi di Yaman, di San'ah. Ini kuburan-kuburan yang populer, ramai dikunjungi. Kemudian mereka minta kepada kuburan-kuburan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beranggapan juga ada sebagian aulia ini wali-wali, jamak dari wali, ya, mampu memegang urusan seperti menjaga gunung, lautan dan sebagainya. Ya, ini hadirin sekalian, kesyirikan dalam hal rububiyah, rububiyah. Dan ini kesyirikan yang paling parah, lebih kufur, lebih syirik daripada orang musyrikin dulu di zaman Nabi. Orang musyrikin di zaman Nabi itu, mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam, yang menjaga lautan, memberikan rezeki. Itu orang musyrikin dulu. Ya, kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan Allah dan menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Saya memberikan rezeki Allah, saya menyembuhkan penyakit Allah. Hanya saja kesalahannya mereka syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Ya, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah ketika mereka berdoa, bernazar atau beristighatsah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang sekarang mengatakan bahwa aulia itu bisa menguasai gunung, lautan dan sebagainya. Maka ini lebih syirik daripada orang-orang musyrikin jahiliyah saat itu, hadirin sekalian. Dan juga mereka syirik dalam hal uluhiyah. Ya, syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal rububiyah, luar biasa sekali. Ya, kebodohan mereka masalah tauhid. Ya, orang yang melakukan syirik akbar tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau dia sebelum mati bertaubat. Ya, diancam masuk neraka selama-lamanya, hadirin sekalian.
Dan jarang ada dai-dai yang mengingatkan masalah ini, karena mereka takut terjadi perpecahan di masyarakat misalnya. Ya, hatta di Mesir, di Syam misalnya, ya, mereka takut. Padahal ini penting menegakkan tauhid. Jangan sampai mereka berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, hukuman Allah ini akan banyak sekali, musibah demi musibah. Ya, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, yang bengis. Ya, karena keadaan masyarakatnya yang banyak berbuat apa? Syirik. Harus diingkari, dan tugas para dai mengingatkan pentingnya tauhid dan bahayanya apa? Syirik. Hadirin sekalian, lihat Nabi Yusuf alaihissalam sampai di penjara dakwah masalah apa? Tauhid. Ya, Nabi Yusuf tidak mengatakan itu zalim, itu raja Mesir, zalim itu, zalim. Ya, memenjarakan saya. Mari kita buat kekuatan, mari kita berontak. Lah, dia akhlak yang baik, memberikan contoh, berdakwah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dakwakan oleh Nabi Yusuf. Tidak berbicara masalah politik, bagaimana kita keluar dari penjara ini kemudian kita menyusun kekuatan, menggulingkan raja. Lah, tidak seperti itu. Ini pelajaran yang harus kita pahami, hadirin sekalian. Yang kita lihat jarang para aktivis-aktivis, ya, mereka mengambil pelajaran kisah para nabi, terutama dalam hal dakwah. Sehingga apa yang terjadi? Spontan mereka berbuat radikal, mudah mengkafirkan. Ya, gara-gara dipenjara oleh pemerintah, langsung pemerintah kafir. Dan itu terjadi di Mesir saat itu. Sehingga timbullah gerakan namanya Jama'atu Takfir wal Jihad. Dikafirkan langsung pemerintah. Ya, kemudian mereka siap berjihad. Ya, tapi tidak menjadi benar, tambah masalah besar, tambah dihabisi mereka. Ya, digantung, disiksa luar biasa. Ya, karena tidak mengikuti dakwah para nabi. Hadirin sekalian, lihat di sini Nabi Yusuf mengatakan, ya sahib as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Baru kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi, wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kalian akan keluar, kembali menyediakan minuman khamr bagi tuannya, ya, kembali bekerja lagi. Adapun yang seorang lagi akan disalib, keluar dari penjara akan disalib. Ya, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Nah, itulah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Begitu mudah Nabi Yusuf langsung menafsirkan apa? Mimpi. Hadirin sekalian. Nah, itu tafsir yang luar biasa, dan itu terjadi. Ya, tidak lama kemudian kedua orang ini dibebaskan. Cuma beda nasibnya. Yang pertama kembali bekerja melayani raja. Yang kedua langsung dieksekusi, disalib, kemudian dipatuk jasadnya oleh burung-burung. Nah, ini tafsir daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Diteruskan di sini oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 42, wa qala alladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf berpesan kepada yang selamat itu, yang kembali kerja. Maksudnya begini, Nabi Yusuf, ya, tolong sampaikan kepada tuanmu, kepada raja maksudnya, ya, tentang masalahku ini. Aku ini enggak salah. Ya, kok aku di penjara? Sampaikan kalau kamu nanti sudah bekerja. Tapi subhanallah, setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Nabi Yusuf kepada tuannya, sehingga Nabi Yusuf terpaksa tinggal di penjara beberapa tahun. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Bid'ah ini di bawah 10. Hadirin sekalian, bid'ah sinin, beberapa tahun maksudnya. Ya, lihat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmah semuanya ini. Ya, dia enggak salah kemudian di penjara beberapa tahun. Ujian Nabi, hadirin sekalian. Baru setelah itu hadirin sekalian, rajanya ini bermimpi, ya, terus menerus bermimpi, sampai dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-malik. Jadi Allah menyebutkan malik, raja.
Ya, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam disebut Al-Malik, raja itu. Karena ada yang mengatakan bahwasanya penguasa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu keturunan bangsa Arab dari suku Hyksos, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sedangkan raja Mesir di zaman Nabi Musa dikatakan Fir'aun, memang asli Kipti, ya, asli daripada Mesir. Ya, di sini luar biasa Al-Quran mengajarkan kepada kita sejarah. Ya, jadi sampai istilah raja itu berbeda-beda. Pada zaman Nabi Yusuf dikatakan Al-Malik, yakni Malik bahasa Arab, hadirin sekalian. Ya, sedangkan penguasa pada zaman Nabi Musa disebut apa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Nah, dikatakan di sini Al-Malik yaitu raja. Wa qala Al-Malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dikatakan di sini raja berkata kepada para pemuka hulu balang, tukang-tukang sihir, para menteri, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, yakni al-mala, maksudnya terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Ternyata hadirin sekalian, para tukang-tukang tafsir mimpi, tukang-tukang sihir, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Bahkan mereka mengatakan asghas ahlam, ini mimpi-mimpi yang tidak ada artinya. Ya, biasanya ada saling berkaitan, tapi ini kemudian berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ini mimpinya ini, seperti itu. Nah, ini adalah hikmah nanti hadirin sekalian bagaimana Nabi Yusuf bisa menafsirkan itu semuanya. Ya, di saat tukang-tukang sihir itu tidak mampu. Ya, ini juga hikmah kenapa Nabi Yusuf lama di penjara. Ya, seandainya dia langsung keluar, barangkali tukang-tukang sihir itu masih banyak bicara. Ini dia lama sehingga tidak diingat oleh raja. Hadirin sekalian, sehingga mereka lemah dalam masalah ini, dalam masalah menafsirkan. Tidak ada satupun yang mampu menafsirkan tafsir mimpi ini. Nah, kita kembali lagi dalam cerita ini. Ada tadi itu orang yang dipenjara selama tadi itu baru ingat waktu itu dia bersama raja ketika rapat itu. Ya, dia mengatakan, wahai raja, baru ingat aku di penjara ada temanku dan dia itu orang yang baik, orang hidup, mampu menafsirkan mimpi. Utus aku ke penjara, aku akan panggil dia. Bahasa kita mungkin seperti itu, ya hadirin sekalian. Kemudian orang yang lolos tadi itu, temannya Nabi Yusuf penjara itu, langsung menemui Yusuf dan mengatakan, wa qala dzinaja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian ucapannya anak muda itu. Kemudian dia diutus oleh raja menemui Nabi Yusuf, dan orang ini mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang sangat dipercaya, ya, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'i sumbulatin khudr wa ukhra yabisat la'alli arji' ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, terangkan kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang agar mereka mengetahui. Ya, itulah hadirin sekalian, langsung Nabi Yusuf mampu menafsirkan. Langsung jawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf langsung tahu yang dimana seluruh para dukun-dukun, para tukang sihir, ahli takwil mimpi, tidak ada yang tahu. Seluruh Mesir tidak ada yang tahu. Langsung dia mengucapkan, tazra'una sab'a sinin da'aba, ya, fama hasadtum fadaruhu fi sumbilihi illa qalilan mimma ta'kulun
thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dikatakan di sini, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun. Yani 7 sapi ini, ya 7 ini berarti 7 tahun. Ya, 1 sapi 1 tahun. Diartikan oleh Nabi Yusuf takwilnya yaitu tentang tahun. Ya, berturut-turut ya bercocok tanam 7 tahun. Kemudian ini musim hujan. Kemudian ketika panen jangan makan banyak. Ya, jangan makan banyak karena 7 tahun berikutnya ada masa paceklik. Begitu. Jadi biarkan gandum-gandum itu pada tangkainya. Jangan keluarkan dari tangkainya supaya tidak busuk. Begitu. Nah, karena 7 tahun berikutnya kalian Mesir ini akan mengalami masa paceklik. Ya, di situ kamu bisa mengambil gandum-gandum di gudang-gudang seperti itu. Dan tahun berikutnya setelah 7 tahun masa paceklik akan kamu mendapatkan panen raya, hujan lagi dan juga bisa panen yang besar lagi. Nah, itulah hadirin sekalian. Kemudian ketika orang tadi itu mau kembali ke raja, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan irji' ila rabbik. Maksudnya ila rabbik di sini kembali ke Tuhanmu, ya. Sebelum kamu bicarakan ini, fas'alhu ma bala niswal lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Coba ngomong sama raja kasusku ini. Ya, tentang wanita-wanita dulu yang memotong tangan-tangannya itu. Ya, bukankah aku tidak salah? Ya, kenapa aku harus dipenjara sampai 7 tahun lebih? Nah, itulah Nabi Yusuf pesan kepada pemuda itu, hadirin sekalian. Maka anak muda ini ngomong sama raja, wahai raja, begini tafsirnya Yusuf ini. Begini kamu harus menanam ya gandum, kemudian panen selama 7 tahun ini, jangan makan banyak. Ya, kemudian simpan sebagian besar di gudang karena 7 tahun berikutnya ada kekeringan, ya, sehingga kamu bisa makan itu lagi. Dan pas tahun yang ke-15 ya akan terjadi panen raya. Maka sangat kagum raja ini, hadirin sekalian, dan kasusnya kemudian dibuka lagi. Ya, kemudian dipanggil itu wanita-wanita Mesir. Apa yang terjadi wahai wanita-wanita terhadap Yusuf ini? Kenapa dia sampai masuk penjara? Begitu juga Imra'atul Aziz, tuannya waktu itu, wanita yang menggoda dia, hadir di situ. Maka kumpul mereka ini, akhirnya mereka mengatakan apa? Terutama Imra'atul Aziz, perempuan yang menjadi tuannya itu, mengatakan al-an hasal haq. Sekarang jelaslah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsih. Akulah yang menggoda dia. Katanya wanita ini. Wa innahu laminas sadiqin. Ini laki-laki ini, pemuda ini, termasuk orang-orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengatakan bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia ada di rumah. Maksudnya aku tidak mengkhianati, tidak berbuat zina. Ya, aku memang menggoda supaya jelas suamiku supaya tahu bahwa aku tidak berkhianat. Ya, cuma aku menggoda saat itu belum sampai. Maksudnya begitu. Kalau khianat kan sudah sering terjadi, hadirin sekalian. Nah, itulah yang dikatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguh nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, inilah hadirin sekalian kisah luar biasa dalam surah Yusuf. Tapi dalam surah Yusuf itu tidak ada nama kecuali Yusuf saja yang disebutkan oleh Allah. Bahkan ayahnya enggak disebutkan namanya, yaitu Nabi Yaqub. Begitu juga wanita ini menurut ahli tafsir namanya Zulaikha, enggak disebutkan nama Zulaikha. Disebutkan Imra'atul Aziz, istri pembesar. Ya. Begitu juga rajanya enggak disebutkan namanya. Allah ingin agar pembaca
memahami bahwa nama ini penting untuk diketahui, yaitu Yusuf. Bacalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisah yang dikatakan ahsanal qasas, hadirin sekalian. Nah, jelaslah kemudian Yusuf langsung dikeluarkan dari penjara dan diberi jabatan langsung. Ya, ketika ditawari, ya Yusuf, kamu mau jabatan apa? Silahkan. Maka Nabi Yusuf memilih jabatan apa? Dia pemimpin atau menteri masalah ekonomi. Ya, yang mengatur urusan pertanian, peternakan, ya, masalah ekonomi. Ini karena Nabi Yusuf tahu kelemahannya di sini orang Mesir saat itu. Dia mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan aku bendaharawan negeri Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga ini semuanya dan punya ilmu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendaharawan tertinggi di Mesir, yang memiliki wewenang untuk mengatur perekonomian Mesir, ya, terutama masalah pertanian, perkebunan. Kemudian dia berhasil melewati masa paceklik, ya, dan itulah hadirin sekalian makar Allah Subhanahu wa taala, sangat halus sekali, ya, yang jarang kemudian orang mengetahui. Nah, ketika datang masa paceklik, justru negeri Mesir ini berhasil, ya, menyimpan makanan besar sehingga tidak kelaparan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf memberikan saran agar menjual hasil-hasilnya ini ke negeri-negeri sekitarnya. Dia yakin negeri sekitarnya ini habis, kekeringan, dan dia punya taktik, ya, ingin bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah menceburkan ke sumur itu. Dia yakin Palestina sekitar Mesir ini juga akan kena akibatnya paceklik. Ternyata benar, hadirin sekali, disetujui oleh raja. Maka sekitar orang-orang Mesir ini, sekitar negeri-negeri Mesir ini datang ke Mesir. Mereka beli apa? Makanan, beli gandum, ya, macam-macam yang di negeri ini tidak ada, bisa ditukar dengan uang, dengan barang untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut. Ya, kemudian memang datanglah saudara-saudaranya itu, 10 orang itu selain Bunyamin. Kenapa 10 orang? Bunyamin ditahan oleh ayahnya, yang 10 disuruh ke Mesir, karena di Mesir, di Palestina nggak ada makanan. Nah, ketika datang ke Mesir, disuruh Nabi Yusuf mengenali mereka. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf waktu itu diambil masih kecil, tumbuh besar, nggak kenal mereka. Tapi Nabi Yusuf kenal mereka. Dikatakan di sini, wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alai fa'arafahu wa hum lahu munkirun. Ya, dan datanglah saudara Yusuf ke Mesir. Mereka langsung menemui Yusuf. Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka Nabi Yusuf menginterogasi mereka. Ya, pura-pura nggak tahu, siapa kalian? Kalian bukan orang sini, orang Mesir. Kita 10 orang ini bersaudara, tapi sebetulnya kita 12 saudara. Yang satu hilang. Yang satu apa? Hilang. Yang satu sama ayah kita di Palestina. Jadi kita 10 orang ini. Baik. Ya, maka Nabi Yusuf, kalian bulan depan datang ke sini harus sama saudara kalian. Jadi semuanya 11. Baru kita akan layani. Ya. Tapi kita nggak bisa janji karena ayah kami berat untuk ditinggal oleh saudara kami ini. Harus datang. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Ituni bi akhil lakum min abikum, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin." Ya, datang dia, ini bawa dia ke sini. Bukankah aku berbuat baik sama kalian? Aku sempurnakan ini. Ya, kalian mendapatkan makanan banyak. Hadirin sekalian, tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam mengembalikan semua barangnya dan uangnya di dalam karung itu. Ketika mereka datang ke Mesir, mereka mengatakan, wahai Abah, ini orang baik, ini pejabat baik. Buktinya dia mengembalikan, yani kita dapat gratis, maksudnya dapat gratis sih makanan. Tapi dia minta kalau kita kembali ke sana lagi harus mengajak saudara kita ini Binyamin, saudara Yusuf seayah seibu, seperti itu. Jadi awalnya hadirin sekalian, abahnya tidak mau, berat sekali. Bahkan dia mengatakan, apakah kalian bisa ku percaya lagi setelah kejadian saudara kalian yang dulu?
nggak balik, ya, tapi dipaksa-paksa akhirnya mereka diambil sumpahnya oleh ayah mereka dan kemudian ikut serta rombongan menuju Mesir untuk mendapatkan makanan. Nah, ketika hadirin sekalian 11 orang ini datang ke Mesir, sebelumnya ayahnya menasihati mereka, sehingga kemudian menjadi tenang. Ya, orang tua hanya bisa menasihati. Nasihat ayahnya, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, nanti kalau kalian ke Mesir jangan masuk dalam satu pintu. Rombongan 11 orang jangan masuk pintu-pintu yang banyak. Mesir memiliki beberapa gerbang pintu. Kenapa? Ayahnya faham, ini anak-anaknya bukan anak sembarangan, bukan orang Mesir. Anak-anaknya Nabi Yakub ini ganteng-ganteng, besar, tinggi, putih. Nanti khawatir kena penyakit ain. Ya, orang mungkin benci atau hasad atau ingin macam-macam. Ya, jadi masuk satu persatu kalian ke setiap pintu-pintu, jangan gerombol begitu. Nasihat siapa? Ayahnya, hadirin sekalian. Ya, orang pasti mengenali kalian ini orang asing. Beda dengan orang Mesir. Kalian lihat badannya, wajahnya, anaknya ganteng-ganteng, apalagi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu nasihat ayahnya. Ya, nah itulah hadirin sekalian dilaksanakan. Kemudian ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah menanti dari jauh, sudah membuat siasat. Ya, Bunyamin dipanggil dulu, suruh masuk ke dalam, diberitahu, tahu Bunyamin, aku adalah saudaramu, aku Yusuf, sudah kamu tinggal di sini. Ya, nggak usah pulang lagi. Nah, itulah ceritanya hadirin sekalian. Nah, tapi kemudian ketika sudah barang-barang sudah dikasih semuanya, ditambahi sama Nabi Yusuf alaihissalam, ya, makanannya, kemudian Bunyamin disuruh pergi bersama mereka, tapi karung yang berisi makanan itu dimasukkan suwa'il malik, yaitu gelas atau kayak piala gitu ya, punya raja, dimasukkan. Siasat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ke karungnya Bunyamin. Kemudian ketika mereka pergi, prajurit mengatakan, wahai rombongan, berhenti, kita kehilangan gelas, ya, piala milik raja, barangkali mungkin kalian mencuri. Katanya mereka, seorang di antara mereka yang paling besar, kita tidak pernah mencuri. Ya, kita ini anak dari orang yang terhormat, tidak pernah kita mencuri. Coba dicek, ternyata milik karungnya siapa itu? Bunyamin ada itu. Maka hukumannya, ya, tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang, harus di situ. Nah, itulah yang terjadi, kisah luar biasa hadirin sekalian. Akhirnya mereka pulang. Ya, 9 orang, karena 1 orang mengawasi di Mesir menjaga adiknya itu, ya, tapi kemudian mereka melaporkan. Disitulah bertambah sedih ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sudah kehilangan Nabi Yusuf, mikir setiap hari, ya, kemudian kehilangan Bunyamin. Bayangkan, ini menunjukkan bahwa Bunyamin tidak mengerti yang gaib, walaupun dia seorang nabi. Ya, sedangkan ada orang yang mengerti yang gaib ini dusta, dukun-dukun ngerti yang gaib ini dusta. Nabi saya tidak mengerti yang gaib. Nabi Yakub enggak tahu kalau Yusuf itu masih hidup dan jadi pembesar Mesir, anaknya. Enggak tahu. Dia hanya menangis sampai wabyaddat ainah, putih matanya dan buta karena sedihnya. Ana yuhibbu Yusuf hubban jamma. Kemudian juga mencintai Bunyamin. Ya, luar biasa, dua-duanya hilang. Hadirin sekalian, ditahan di Mesir. Anda bisa bayangkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di penjara di Palestina, di negeri asing. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kemudian ketika ke sana lagi disitulah mereka dipertemukan oleh Nabi Yusuf, dan Yusuf mengatakan, aku saudara kalian. Ya, aku saudara kalian, ana Yusuf. Baru setelah itu mereka minta maaf, menangis, ya, bahkan mereka sujud. Akhirnya, bagaimana keadaan ayahku?
ayah kita. Dia sedih, dia sudah buta matanya memikirkan kamu. Taib diberikan bajunya. Hadirin sekalian, baju Nabi Yusuf. Kalau sampai ke sana, usapkan ke wajahnya. Ya, tapi Nabi Yakub ketika terjadi hal ini di Mesir, Nabi Yakub sudah mencium bau bau Nabi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya yang lain heran, kamu ini sudah jadi gila sekarang, sebagaimana dulu kamu jadi gila kehilangan Yusuf. Yusuf sudah enggak, saya mencium bau Yusuf. Ini mukjizat dari Allah SWT. Bayangkan anak-anaknya masih dalam perjalanan pulang dari Mesir ke Palestina, Nabi Yakub mencium, aku cium bau Yusuf. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar hadirin sekalian, ketika anaknya datang, mereka bilang Nabi Yusuf masih hidup. Kemudian bajunya itu diusapkan ke matanya dan langsung sembuh, bisa melihat lagi. Ya, ini mukjizat dari Allah. Nabi Yusuf yakin innama ba'dal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tetapi kita tetap disuruh bertakwa, tetap beribadah, jangan sampai murtad, jangan sampai berbuat syirik, karena Islam adalah nikmat yang paling agung. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.